Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Rizkia dengan NIM 2205110241. Nah, tujuan saya di sini saya akan membuat tugas literasi digital, yaitu cara menggunakan aplikasi Google Classroom. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi nih, apa sih Google Classroom itu? Nah, Google Classroom itu adalah untuk pembelajaran secara daring, yaitu bagi mahasiswa, siswa, dan untuk memberikan tugas bagi dosen dan guru. Dan apa sih manfaat Google Classroom itu? Manfaat Google Classroom itu sangat banyak. Nah, Google Classroom ini kita jumpai di saat COVID-19 atau Corona, karena untuk mempermudah kita belajar secara daring atau online. Nah, untuk dosen dan guru itu untuk memberikan tugas, pembuatan kelas, dan di situ kita juga bisa menggunakan Zoom meeting dari Google Classroom tersebut. Nah, kalau untuk siswa dan mahasiswa yaitu untuk mengumpulkan tugas. Nah, cara mengumpulkan tugas itu di Google Classroom itu ada banyak, seperti kita bisa langsung dari foto, video, ada file, dokumen, PDF, dan bisa sisipkan link atau melalui YouTube. Yang pertama itu kita download dulu Google Classroom-nya di Play Store. Kita cari Google Classroom nih, kemudian kita klik install, tunggu hingga 100%. Nah, di sini Google Class atau Google Classroom itu sudah terinstall. Kemudian kita klik buka. Nah, di sini ada tampilannya Google Classroom membantu pengajar dan siswa berkomunikasi, menghemat waktu dan tetap terkelola. Nah, Google Classroom itu digunakan oleh dosen atau guru atau mahasiswa dan siswa. Biasanya itu Google Classroom itu digunakan untuk pemberian tugas secara online. Kemudian kita klik mulai. Nah, di sini pilih akun untuk Classroom. Sebelum kita masuk ke Classroom, kita harus pilih email yang ingin kita buka aplikasi Classroom tersebut. Di sini saya pilih Rizkia yang sadar unggul. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini tampilan Google Classroom. Yang pertama itu di sini yang paling bawah ada tanda tambah. Nah, tanda tambah ini untuk kita gabung ke kelas atau login ke kelas. Nah, contohnya itu nih. Kode kelas ini didapat dari guru atau dosen yang mengajar di kelas kita. Nah, ini contohnya. Di pojok atas kanan ada klik gabung. Di situ ada bacaan gabung dan bisa kita klik gabung. Namun di sini saya tidak bisa karena ini bukan kode yang memang dari guru atau dosen. Nah, di sini ada garis 3 di pojok kiri atas. Kita klik. Kemudian di situ ada kelas, kalender, notifikasi, ada daftar tugas, ada file offline, ada kelas yang diarsipkan, ada folder kelas, ada setelan, dan ada bantuan. Nah, yang pertama kelas itu adalah tampilan dari Google Classroom ini. Dan yang kedua itu ada kalender. Nah, kalender itu tampilan seperti ini. Di sini tuh bisa kita buat judulnya hari dan tanggal untuk kita pengumpulan tugas. Dan di sini ada notifikasi. Notifikasi ini adalah dari dosen atau guru. Notifikasi yang Anda terima yaitu ketika namanya tuh tugas masuk atau batas waktu pengingat gitu biasanya. Nah, di sini ada beberapa nih. Ini ada batas waktu biasa video project budaya Melayu. Nah, ada tugas dari Pak Zaldi. Nah, di sini ada daftar tugas seperti budaya Melayu, landasan pendidikan, literasi digital, dan lain-lain. Di sini ada file offline. Nah, di sini tidak ada file yang disimpan secara offline karena saya tidak ada menyimpan file secara offline. Dan di sini ada kelas yang diarsipkan.
dan saya juga tidak ada kelas yang saya arsipkan. Kemudian di sini ada folder kelas. Nih, folder kelas itu tampilan seperti ini. Nih. Nah, kemudian di sini ada lihat daftar tugas. Nah, di sini ada 4 waktu untuk pengumpulan tugas. Pertama, saya akan menjelaskan tak ada batas waktu. Nah, tak ada batas waktu di sini maksudnya adalah tugas yang disampaikan atau yang diberikan oleh dosen dan guru tidak ada batas waktunya. Contohnya ini. Ini adalah tugas bahasa Inggris. Nah, kemudian di sini ada bacaan tambahkan komentar kelas. Nah, komentar kelas ini adalah komentar yang bisa dilihat oleh dosen atau guru dan teman-teman sekelas tersebut. Nah, tapi selain itu yang tidak gabung di kelas itu tidak bisa melihat komentar. Contohnya saya Rizkia hadir. Nah, kemudian kita klik tanda segitiga atau tanda kirim di sebelah kanan. Nah, di sini itu ada komentar pribadi. Di sini komentar pribadi adalah komentar yang bisa dilihat oleh guru, dosen, dan kita sendiri. Di sini misalnya assalamualaikum. Di sini apa yang mau kita sampaikan bisa kita ketik di sini dan lalu kita kirim, klik tanda segitiga biru. Saya Rizkia dengan NIM 22091102 bla 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 dan seterusnya apa yang mau kita sampaikan di situ bisa. Dan kemudian ada tambahkan tugas. Nah, tambahkan tugas itu ada 6. Nah, yang ini pemindah itu memiliki beberapa halaman. Coba kita pemindai baru untuk menggabungkan beberapa halaman menjadi satu file PDF. Yang pertama sini ada tambahkan. Nah, di sini biasanya saya itu mengumpulkan tugas dengan drive saya. Drive saya itu biasanya saya kirimkan dulu melalui WA dan saya simpan melalui drive. Nih. Nah, contohnya itu ada nih. Saya klik yang ini dan pilih. Tunggu sampai semua file selesai diupload untuk menyerahkan. Nah, tidak dapat menampilkan file drive karena di sini filenya sudah saya hapus, jadi tidak bisa menampilkan filenya. Dan kemudian di sini ada nah tadi tuh yang dari drive. Nah, kemudian saya akan menjelaskan yang dari kamera. Dari kamera ini adalah ambil foto langsung dari Google Classroom-nya. Ini contohnya. Nah, ini. Kemudian kita klik OK. Tunggu sampai filenya selesai diupload. Nah, ini sudah terupload. Kemudian di paling bawah ada bacaan serahkan. Nah, kemudian kita bisa klik serahkan untuk mengumpulkan tugas. Ini karena bukan tugasnya, itu cuma sebagai contoh. Nah, ada yang paling bawah tandai sebagai selesai. Tandai sebagai selesai itu contohnya bisa kita mengumpul, misalnya disuruh dosen atau guru mengumpulkan tugasnya secara offline walaupun dosen atau guru sudah mengirimkan tugas melalui Google Classroom. Jadi kalau misalnya guru atau dosen sudah menyampaikan di kelas suruh mengumpulkan secara offline, jadi kita di sini bisa tandai sebagai selesai. Nah, kemudian ada upload. Upload itu adalah file atau foto yang sudah terletak di galeri atau file. Nih, contohnya di sini ada gambar, ada video, ada audio, ada dokumen, ada download. Itu bisa kita pilih dari mana yang mau kita ambil. Nah, di sini juga ada drive. Biasanya itu saya nyimpan di drive. Nih, drive saya. Nih, contohnya. Atau juga bisa gambar. Gambar itu biasanya tugas yang kita foto dari kamera. Itu contohnya.
Kemudian ada sisipkan link. Nah, link ini adalah jika kita disuruh dosen atau guru membuat tugas melalui YouTube, biasanya itu kita hanya mengumpulkan link dari YouTube tersebut. Nah, biasanya tuh kita bisa klik linknya di sini, ditempelkan, kemudian kita tambahkan. Nah, di sini ada buat baru itu bisa dari dokumen, ada slide, ada spreadsheet, ada PDF. Dan di sini ada belum diserahkan. Nah, dalam minggu ini tidak ada, minggu lalu ada, dan lebih awal ada. Nah, di sini saya tidak mengerjakan karena ini bukan tugas kami atau bukan untuk kelas kami. Ini contohnya video Project Budaya Melayu PBJ 2022 BFG. Nah, karena kami itu adalah kelas 2022A, jadi saya tidak mengerjakan tugas ini. Seperti kuis untuk PGSD 2022B, UTS untuk PBJ 22. Makanya saya tidak mengerjakan. Dan di sini ada bacaan selesai. Selesai adalah tugas yang sudah kita selesaikan, tugas yang diberikan oleh guru dan dosen. Nah, di sini tak ada batas waktu. Contohnya tadi tuh, tugas yang tak ada batas waktunya ini sudah saya kerjakan, yaitu UTS literasi digital. Selesai lebih awal itu maksudnya dalam minggu ini. Minggu ini tidak ada, minggu lalu ada satu video Project Budaya Melayu PGSD 2022A FJ. Nah, ini tuh tugas saya yang saya kumpulkan. Karena yang tadi tuh yang belum diserahkan itu bukan untuk PGSD 2022A. Nah, lebih awal itu ada 35 tugas. Ini bisa kita lihat semua. Dan kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan bahwasannya di Google Classroom ini kita bisa juga meet melalui Zoom. Classroom ini, Zoom meeting melalui Classroom. Nah, caranya itu bisa kita klik langsung di sini gabung ke rapat. Nah, juga bisa klik di link video meet. Nah, video meet ini kita itu bisa bergabung jika nunggu penyelenggara atau yang memiliki akun ini atau yang pembuat akun seperti ibu atau bapak dosen atau ibu guru dan bapak guru. Nah, di sini itu ada mikrofon bisa kita matikan. Ketika kita hidupkan, kita juga bisa berbicara dan didengar oleh orang-orang yang bergabung di rapat ini. Nah, di sini ada gambar video. Nih, bisa dinampak dan jika ingin dimatikan bisa dimatikan. Nah, di sini ada pesan dalam panggilan, itu bisa kita komentar atau chat dari pesan dari panggilan ini gitu, dari rapat ini. Nah, di sini ada bagikan layar, ada tampilkan teks gitu. Nah, kita bisa juga melihat berapa anggota yang ada di kelas tersebut. Contohnya di kelas Bahasa Indonesia. Nah, ini tuh adalah anggota-anggota kelas 2022A. Nah, kenapa di sini pakai NIM? Karena kami pakai email Stadion Unri. Ini tugas kelas yang diberikan, ini forum. Nah, itulah video cara menggunakan aplikasi Google Classroom yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.